walaupun kita sedang melakukan pembelajaran daring. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap ada di rumah, tetap semangat untuk menempuh ujian, khususnya USK, dan juga jangan lupa tetap berdoa. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan bahas mengenai materi-materi yang nanti akan ada di dalam USK. Jadi kita mereview kembali nih materi-materi yang ada di USK. Jadi tolong diperhatikan ya. Oke, di dalam USK nanti ada beberapa yang harus kalian tempuh. Khususnya ada 5 skema yang ditempuh dalam USK kompetensi keahlian OTKP. Apa saja? Yang pertama itu adalah tentang pengelolaan dokumen kantor. Lalu skema yang kedua itu melakukan komunikasi kantor di tempat kerja. Lalu yang ketiga itu penyusunan agenda kerja dan agenda perjalanan dinas pimpinan. Lalu yang keempat memberikan layanan prima, dan yang kelima membantu pengelolaan dana kas kecil. Oke, kita bahas yang pertama pada skema 1 tentang pengelolaan dokumen kantor. Gimana pada skema ini nanti akan ada 2 tugas ya yang akan kalian tempuh atau yang akan kalian kerjakan. Tugas yang pertama itu tentang serangkaian kalian melakukan semua aktivitas surat menyurat, mulai dari menciptakan sampai mengirim suratnya. Lalu yang kedua, tugasnya itu adalah menangani arsip, mulai dari kalian menerima sampai kalian menyimpan surat arsip tersebut. Oke, kita bahas pada tugas yang pertama tentang surat. Kita akan review kembali mengenai surat-suratnya. Yang pertama, masih ingat bagian-bagian surat? Oke, kita perhatikan bagian-bagian surat di sini. Di sini ada surat bahasa Indonesia dan ada surat bahasa Inggris. Bagian yang pertama ada kop surat di dalam bahasa Indonesia mengenai identitas perusahaan, lalu juga sama halnya di dalam surat bahasa Inggris ya, atau disebut dengan letterhead. Lalu kedua ada tanggal surat dibuat, lalu juga ada tanggal surat di dalam bahasa Inggris. Nah, kalau untuk surat dalam bahasa Inggris ini ada 2 tipe yang digunakan. Yang pertama itu adalah American Style, lalu yang kedua itu ada British Style. Kalau American Style, nah nanti digunakannya itu adalah bulan, tanggal, dan tahun. Sedangkan untuk British Style itu tanggal, bulan, tahun, seperti yang ada di dalam surat bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada nomor surat. Ingat ya, nomor surat itu isinya ada nomor urut suratnya, ada kode suratnya, lalu ada bulan pembuatan surat dan ada tahunnya. Sedangkan kalau di dalam bahasa Inggris itu ada referensi. Untuk pengisiannya sama saja seperti dalam surat bahasa Indonesia. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini adalah sesuatu dokumen yang disertakan di dalam surat tersebut. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah strip saja. Tapi kalau misalkan ada, contohnya di dalam bahasa Inggris, itu bisa menggunakan katalog atau brosur atau berapa lembar. Tetapi bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yaitu kalau bahasa Inggris itu ditaruhnya setelah format tanda tangan. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia di bawah nomor. Selanjutnya itu mengenai perihal ya, memberikan petunjuk mengenai pokok suratnya. Ini isinya surat apa? Sama halnya juga di surat bahasa Inggris. Hanya bedanya kalau surat bahasa Inggris itu adanya di bawah alamat surat ya. Lalu yang ketujuh itu ada alamat surat atau alamat kepada siapa surat itu dituju. Nah, ini ada 2 cara pembuatannya. Kalau suratnya itu kepada nama dan jabatan, jangan lupa kalian pakai yang terhormat atau YTH. Tetapi kalau misalkan langsung ke PT, langsung saja PT Prima Jaya. Tidak usah kalian pakai kepada PT Prima Jaya, langsung saja. Tetapi ingat, kalau untuk orang, lalu untuk nama jabatan itu menggunakan yang terhormat.
Nah, sedangkan kalau di bahasa Inggris untuk menggunakan nama itu bisa menggunakan attention. Selanjutnya itu ada salam pembuka dengan hormat, contoh yang bisa kita pakai atau di dalam bahasa Inggris itu salutation yang bisa kita pakai dear sir. Setelah itu ada isi surat. Jangan lupa diingatkan bahwa isi surat itu ada 3 bagian. Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Di bahasa Inggris pun sama. Lalu selanjutnya ada salam penutup atau complementary close. Nah, untuk salam penutup di bahasa Indonesia bisa menggunakan hormat kami. Kalau di bahasa Inggris bisa menggunakan your sincerely. Lalu jabatannya, tanda tangan, dan nama dari orang yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Oke, selanjutnya kita review kembali mengenai bentuk atau format dari surat. Yang pertama ada full block style atau bentuk lurus penuh. Ini paling gampang. Dari tanggal semua sampai ke dalam tanda tangannya, ini semua ada di kiri. Ini paling gampang pembuatannya. Yang kedua itu ada block style atau bentuk lurus. Nah, ini tuh hampir sama sebenarnya dengan full block style. Semuanya ada di kiri. Hanya bedanya di tanggal itu dia di sebelah kanan dan tanda tangannya sebelah kanan. Nah, untuk yang ketiga ada semi block style atau bentuk setengah lurus. Ini sama dengan block style. Dia tanggalnya di kanan, tanda tangannya di kanan. Hanya bedanya pada isi itu menjorok 5 spasi. Selanjutnya yang keempat ada indenting style atau bentuknya lekuk. Ini juga sama seperti dengan semi block style. Tanggal dan tanda tangan ada di kanan. Lalu untuk isinya itu kalimat pertama menjorok 5 spasi. Hanya bedanya pada alamat dalam. Lihat, hanya beda di alamat dalam, di mana alamat dalamnya itu seperti tangga. Setiap kalimat menjorok 5 spasi seperti ini. Itu saja perbedaannya. Selanjutnya yang kelima, bentuk format hanging paragraph atau menggantung. Nah, di sini formatnya itu sama seperti semi block style. Untuk tanggal dan untuk tanda tangan ada di kanan. Hanya bedanya kalau di semi yang menjorok itu kalimat awalnya saja, sedangkan kalau di hanging paragraph itu kalimat yang menjorok adalah kalimat berikutnya. Jadi kalimat yang pertama itu tetap ada di kiri. Nah, kalimat berikutnya seperti ini dia menjorok 5 spasi. Nah, yang terakhir ada official style atau resmi. Nah, ini hampir sama dengan semi block style atau setengah lurus, di mana perbedaannya hanya pada alamat yang dituju. Nah, kalau alamat yang dituju untuk semi itu ada di bawah perihal, tapi kalau untuk di official style atau resmi dia ada di bawah dari tanggal seperti ini. Oke, selanjutnya kita review kembali mengenai lipatan-lipatan surat. Oke, yang pertama, lipatan surat itu ada lipatan tunggal atau juga disebut dengan single fold. Nah, single fold ini sangat mudah, cukup kalian melipat 2 bagian saja seperti ini. Ini disebut dengan lipatan single fold. Lanjut yang kedua, itu ada namanya lipatan ganda sejajar atau parallel double fold, di mana dia sama seperti single, hanya bedanya ketika single hanya 1 lipatan, tapi kalau misalkan double dia 2 lipatan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya lipatan ganda sejajar. Untuk yang ketiga itu standard fold atau lipatan baku. Ini nanti siap sisinya dibagi menjadi 3 yang sama. Yang pertama dari bagian bawah ini ke depan dulu, kita lipat, lalu dari atas kita lipat ke bawah. Nah, ininya sejajar ya antara yang atas, tengah dan yang bawah seperti ini. Ini disebut dengan
standar fall atau lipatan baku. Yang keempat ada low standard fall atau lipatan baku rendah. Ini sama seperti standar, melipatnya menjadi bagian 3, tapi pada lipatan yang bawah, lipat ke dalam, ini agak banyak seperti ini. Nah, nanti yang di atas ini, di bagian kop suratnya, kita lipat hanya setengahnya. Kalau tadi ketika standar itu sama bagian, tapi kalau misalkan di low standard fall atau baku rendah, jadi si atas kopnya ini hanya setengahnya. Lanjutnya, ini untuk yang kelima adalah lipatan accordion fall atau lipatan accordion. Ini yang sering digunakan, dia sama seperti standar, dilipat menjadi 3 seperti ini. Nanti yang paling belakangnya masukkan lagi ke dalam. Nah, kalau tadi standar, dia kopnya ini masukkan ke dalam. Tapi kalau untuk accordion, dia lipatan ini keluar seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kalian lipatnya rapi ya. Nah, selanjutnya low accordion fall atau accordion rendah. Nah, di accordion rendah sama seperti dengan accordion, hanya dia di awal di bawah sini, maaf, di bawahnya sini dimasukkannya agak begitu banyak, sama seperti low standar. Hanya kalau kop suratnya, kalau tadi kan low standar ke dalam, kalau ini low standarnya keluar tapi setengah. Ya, seperti ini. Saya rapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi low standarnya sama seperti ini. Nanti kalian yang lebih rapi ya daripada ini. Selanjutnya yang keenam itu French fall atau lipatan Prancis. Caranya itu kalian lipat 2 seperti ini. Oke, lipat 2 seperti ini. Selanjutnya lipat 2 lagi tapi ke kanan. Seperti ini ya, ke kanan atau misalkan ke kiri lipatnya seperti ini. Tadi kalau misalkan paralel itu ke bawah, kalau ini ke kanan atau ke kiri. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini namanya lipatan Prancis. Selanjutnya ada baronial fall. Nah, baronial fall atau disebut dengan lipatan baron. Itu caranya kalian lipat 2 seperti ini, sama seperti tadi. Hanya setengah kalian seperti ini. Ya, setengah kalian seperti ini. Untuk yang kanan, lalu setengah lagi yang kiri seperti ini. Nah, ini adalah lipatan baronial fall atau lipatan baronial. Nah, selanjutnya kita review untuk tugas kedua, masih di skema 1 tentang arsip. Sebelum kalian menangani arsip, pada saat pertama kan akan menerima surat. Nah, suratnya kalian sortir terlebih dahulu ya sebelum kalian memasukkan ke dalam buku agenda. Nah, ini contoh-contoh dari buku agendanya. Nanti kalau misalkan kalian sudah sortir, baru kalian mencatatnya ke dalam buku agenda. Nah, kita review kembali bahwa buku agenda itu ada 3. Oke, yang pertama itu ada agenda kembar, di mana buku agendanya itu kita lihat terdiri dari 2. Dia ada surat masuk dan ada surat keluar. Kalau surat masuk yang ada di dalam formatnya itu ada nomor urut, tanggal terima, jadi tanggal terima suratnya, tanggal berapa suratnya nyampai, lalu juga ada surat untuk nomor dan tanggalnya, tanggal dan nomor untuk suratnya, pengirimnya itu dari siapa, perihalnya tentang apa, lalu diteruskan kepada siapa, keterangan dan kode arsip. Nanti kode arsip itu akan kita bahas selanjutnya. Sedangkan kalau di surat keluar, buku agenda surat keluar, ada nomor urut, nomor tanggal suratnya, lalu kita kirimnya kepada siapa, perihalnya tentang apa. Kalau misalkan ada hubungan dengan nomor dan tanggal surat yang lain, itu dicantumkan keterangan dan beri kode arsip. Jangan lupa kalau kita menggunakan buku agenda untuk nama perusahaannya dicantumkan juga. Yang kedua, buku agenda berpasangan sebenarnya sama saja dengan buku agenda kembar, hanya bedanya
buku agenda yang digunakan ini untuk mencatat surat masuk. Ini surat masuk, ini tuh ada di sebelah kiri, dan surat yang keluar itu ada di sebelah kanan. Seperti ini. Jadi kalau kembar itu 2 buku. Kalau ini disatukan menjadi 1 buku, di kiri untuk surat masuk dan di kanan untuk surat keluar. Untuk pengisiannya sama saja seperti di dalam surat kembar. Agenda kembar. Yang ketiga, ada buku agenda tunggal. Nah, buku agenda tunggal di sini ini digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar, sama ini pun digabungkan menjadi 1 seperti ini. Ya. Nah, ini nomor, tanggal terima berarti untuk surat masuk, tanggal kirimnya berarti untuk surat keluar. Nomor tanggal suratnya. Nah, M atau K di sini adalah surat masuk atau surat keluar. Misalkan nomor 1, kalian itu sedang menulis atau mencatat surat masuk, berarti sini masuk. Tapi kalau misalkan kalian yang kedua itu surat keluar, berarti sini K. Darinya itu untuk surat masuk kepada surat keluar. Ininya hampir sama semua dengan agenda surat lainnya. Tadi kan di dalam pencatatan agenda itu ada kode arsip. Nah, untuk kode arsip itu kita review bahwa ada berapa sistem? Ada 5 sistem penyimpanan arsip. Yang pertama itu sistem abjad atau alfabet filing system, yaitu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan nama si pengirim atau tujuan surat. Yang kedua, itu ada sistem masalah atau subject filling system. Sistem penyimpanan penemuan kembali arsip ini berdasarkan dari perihal atau isi masalah surat tersebut. Yang ketiga, sistem tanggal atau chronologist filling system, di mana sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip ini berdasarkan tanggal. Tanggalnya itu boleh dipilih apakah tanggal surat atau tanggal surat masuk ke perusahaan. Lalu yang keempat ada sistem wilayah atau geographic filling system. Nah, sistem penyimpanan ini berdasarkan daerah, wilayah, kota dari si pengirim surat atau tujuan surat. Dan yang terakhir itu ada sistem nomor atau numerical system, di mana sistem penyimpanan dan penemuan arsip ini berdasarkan dari nomor urut surat atau nomor yang memang sudah ditentukan oleh perusahaannya masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke skema yang kedua tentang melakukan komunikasi di tempat kantor, di mana nanti kalian melakukan serangkaian menelpon mulai menerima sampai kalian harus menulis pesan dari isi komunikasi tersebut. Oke, kita akan bahas hal-hal khusus yang akan diperhatikan ketika kita menerima telepon. Untuk etika telepon dan lain-lainnya, kalian boleh baca kembali buku korespondensi mengenai komunikasi telepon. Yang pertama, kamu siapkan ATK, ada pulpen atau misalkan LPT atau bloknot. Yang kedua, jangan biarkan telepon itu berdering 3 kali, karena citra perusahaan bisa dilihat dari bagaimana cara staf atau karyawan menanggapi telepon. Yang ketiga, setelah panggilan masuk, angkat telepon gagang dengan tangan kiri. Kenapa? Kalian sudah pasti tahu, karena tangan kanan itu untuk memegang pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting. Selanjutnya, ketika sudah diangkat teleponnya, selanjutnya kalian sampaikan salam, sebutkan identitas diri dan nama perusahaan. Contoh, kalau dalam bahasa Indonesia, nanti kalian bisa menyebutkan selamat pagi dengan PT Prima Jaya, dengan saya Susi, ada yang bisa dibantu. Atau misalkan dengan PT Prima Jaya, selamat siang dengan saya Susi, ada yang bisa dibantu, itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalkan menggunakan bahasa Inggris, bisa dengan good afternoon PT Prima, Susi speaking, may I help you? Atau misalkan dengan good morning, I am Susi from PT Prima, I can help you. Selanjutnya yang kelima, kalau misalkan dari si penelponnya itu tidak memberikan identitas, maka kalian mintalah supaya si penelponnya itu menyebutkan identitas yang jelas dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalau di dalam bahasa Indonesia bisa kalian menyebutkan seperti ini, maaf dengan bapak atau ibu, siapa saya berbicara, atau dari perusahaan mana. Kalau di dalam bahasa Inggris kalian boleh bisa mengatakan contohnya seperti I'm sorry, may I know your name?
Yang keenam, setelah penelpon menyampaikan identitas, maka minta waktu konfirmasi terlebih dahulu ke pimpinan kalian. Bisa menggunakan kata baik, ditunggu Bapak Ibu, akan saya sambungkan dengan pimpinan, atau dalam bahasa Inggris, would you hold the line a moment please? Kalau misalkan pimpinan bersedia menerima telepon tersebut. Tetapi kalau misalkan pimpinan tidak ada atau pimpinan tidak mau menerima telepon tersebut, kalian tawarkan untuk penelponnya itu meninggalkan pesan. Bisa dengan kata, maaf Bapak atau Ibu, pimpinan sedang tidak ada di tempat, atau pimpinan sedang ada perjalanan rapat, ya. Nah, kalian tanyakan apakah ada pesan yang ingin disampaikan, atau dalam bahasa Inggris, sorry miss, was Mr. apa, sebutkan namanya, was not in place, atau is the moment, is not a moment. Nah, is there a moment to be conveyed to him, apakah ada pesan untuknya, seperti itu. Tapi kalau misalkan nih tidak ada pesan, kalian tanyakan nomornya. Jadi si penelpon itu tidak meninggalkan pesan. Nah, kalau dia tidak meninggalkan pesan, kita yang menanyakan adakah nomor telepon yang bisa dihubungi. Kenapa? Nanti kamu bisa memberikan ketahu kepada pimpinan atau mengkonfirmasi kembali kepada si penelpon seperti ini. Boleh saya tahu Bapak Ibu nomor telepon yang bisa dihubungi, karena apabila pimpinan sudah kembali akan saya kabari. Atau di dalam bahasa Inggris, may I help you phone number please, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan dia atau pimpinan penelponnya itu ingin meninggalkan pesan, maka di situ kamu harus menulisnya di dalam LPT atau lembar pesan telepon atau phone message di dalam bahasa Inggris. Nah, ini dia contoh LPT yang nanti akan gunakan. Ini untuk telepon bahasa Inggris, ini untuk telepon bahasa Inggris. Sebenarnya sama saja, dimana di sini itu tertera waktu ya dan tanggal dari pada saat kita menerima, tanggal berapa, lalu juga untuk siapa, ini hampir sama saja, dan identitas dari si penelpon. Jadi kita harus tanya identitasnya dan kita tulis di identitas si penelpon. Pesannya itu apa, baik bahasa Inggris pun sama. Keterangan kalau misalkan ada tambahan, dan diterima oleh siapa atau resep siapa, ini tanda tangan kalian ya. Langkah selanjutnya itu pada saat kita melakukan telepon keluar. Yang pertama, siapkan dulu nomor telepon yang hendak kita tuju, lalu siapkan APK dan catat hal-hal penting yang memang akan disampaikan. Lalu yang kedua, pada saat pelaksanaan telepon itu, yang pertama adalah tekan nomor yang dituju, pastikan nomor tersebut benar. Kalau misalkan salah sambung, ucapkanlah atau segera meminta maaf. Yang kedua, ucapkan salam dan sebutkan identitas kalau misalkan sudah tersambung. Yang ketiga, kemukakan maksud dan tujuan dengan tepat, cepat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi tidak usah bertele-tele. Yang keempat, catat hal-hal yang memang penting. Dan yang kelima, akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan salam. Terakhir, letakkan gagang si teleponnya itu dengan pelan, jangan langsung kamu meletakkannya itu dengan terburu-buru. Nah, untuk melakukan komunikasi atau telepon keluar, itu biasanya ada namanya block note, di mana kita dapat menuliskan pesan yang ingin kita sampaikan agar tidak lupa, atau mencatat hal-hal penting pada saat kita melakukan penelpon tersebut. Nah, ini dia contoh dari block note, di mana hari, tanggal, dan waktu diisi pada saat kalian akan menelpon, dan kotak-kotak yang ada di sini ini pada saat kalian pesan-pesan apa saja yang ingin disampaikan atau yang penting-pentingnya. Baik, untuk reviewnya kita sudahkan dulu di skema kedua. Untuk skema pertama dan skema kedua sekian. Nah, untuk skema ketiga, keempat, dan kelima nanti kita akan review kembali di video pembelajaran daring berikutnya. Nah, untuk kalian agar bisa lebih mahir kembali, kita untuk berikan tugas untuk skema pertama dan skema kedua. Oke, tugas di sini skema yang pertama membuat surat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Skema yang kedua untuk menangani surat. Nanti suratnya pun akan kita lampirkan
melalui guru produktifnya masing-masing. Dan yang skema kedua itu melakukan komunikasi di tempat kerja. Nah, di sini kalian nanti akan membuat video percakapan dengan orang di rumah dan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jangan lupa pembuatan LPT-nya. Nah, nanti untuk soalnya pun akan kita kirim melalui guru produktif masing-masing, dan nanti untuk hasilnya kalian kirim ke email atau ke WhatsApp dari guru produktifnya masing-masing. So, jangan lupa ya untuk mengerjakan. Nah, nanti untuk skema ketiga, keempat, dan kelima akan kita review kembali di video pembelajaran daring berikutnya. Oke, cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.